Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok anti wafer yang terdiri dari 5 anggota, yaitu Sasi Gracia, Ayu Sarinadi, Ketut Sukreni, Silsia Juni Antari, dan Ayu Kumala. Pengertian gunung api. Gunung berapi atau gunung api secara umum merupakan istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi ke endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Contoh pada gambar tersebut merupakan Gunung Berapi Mahameru atau Semeru di belakang. Latar depan adalah kaldera Tengger, termasuk Bromo, Jawa Timur. Ayo mengenal gunung berapi. Ciri-ciri gunung akan erupsi adalah gunung berapi yang masih aktif dan mempunyai beberapa ciri-ciri jika akan erupsi, di antaranya biasanya ditandai dengan munculnya sumber air panas, aktivitas vulkanis, adanya kerucut atau kubah di atas puncaknya, serta bau belerang yang menyengat. Terdapat 4 tingkatan status gunung api di Indonesia. Yang pertama, normal. Pada gunung api yang diamati tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Tidak ada letusan hingga kurun waktu tertentu. Kegiatan gunung api tidak menunjukkan adanya kelainan atau berada di level dasar. Yang kedua, waspada. Mulai meningkatnya aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah. Mulai terjadi gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal, tetapi diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, siaga. Ada peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik lainnya. Terlihat jelas perubahan baik secara visual maupun perubahan aktivitas kawah. Jika peningkatan kegiatan gunung api terus berlanjut, kemungkinan erupsi besar mungkin akan terjadi dalam kurun 2 pekan. Yang keempat dan terakhir, awas. Kondisi paling memungkinkan terjadinya erupsi. Status awas merujuk letusan utama yang dilakukan dan dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap. Kemungkinan erupsi besar akan terjadi dalam 24 jam. Tahap tumbuhnya gunung berapi. Yang pertama, gunung berapi tumbuh dengan 2 cara, yaitu ekstrusi dan intrusi. Yang kedua, lava yang keluar dari dalam kantong magma itu membeku dan terus tertimbun sehingga diistilahkan terus tumbuh. Yang ketiga, gunung berapi dibangun dengan cara 2 bahan, terutama dengan lava dan abu. Tahapan tumbuh secara intrusi adalah melebar tanpa meledakkan lava, mendorong gunung ke atas, serta magma mengkristal di bawah permukaan gunung. Ayo kenali bahayanya erupsi gunung berapi. Terdapat 3 bahayanya erupsi yang terdapat pada gunung berapi. Yang pertama, bahaya primer. Bahaya langsung dari erupsi, yang merupakan aliran awan panas, lahar letusan atau lumpur panas, jatuhan piroklastik atau hujan abu, aliran lava, gas vulkanik beracun, lontaran batu pilar. Yang kedua, bahaya sekunder, bahaya tidak langsung dari erupsi, yang merupakan lahar, longsor, vulkanik. Yang terakhir adalah bahaya ikutan, bahaya lain yang dipicu dampak erupsi, yang merupakan banjir bandang, penyakit endemik, kelaparan, serta tsunami. Hal apa saja yang harus dilakukan saat terjadinya bencana? Yang pertama, tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Yang kedua, hindari tempat terbuka. Yang ketiga, gunakan kacamata pelindung. Yang keempat, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Yang kelima, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Yang keenam, lindungi diri dari abu letusan gunung api. Yang ketujuh, jangan memakai lensa kontak. Dan yang terakhir, kenakan pakaian tertutup. Terima kasih. Editing by Sasi Gracia and Ayu Sarinadi. Penjelasan tentang gempa bumi by Anti Wafer. Gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan atau getaran yang terjadi di dalam bumi dan akan merambat ke permukaan bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen. Gempa bumi merupakan bencana yang dapat membawa kerusakan besar baik pada bangunan, jalan, jembatan, alam, bahkan bisa merenggut nyawa manusia.
Jenis-jenis gempa bumi. Jenis gempa bumi ada 5, yaitu gempa tektonik, gempa yang disebabkan karena adanya pelepasan energi yang terakumulasi karena adanya gerakan dua lempeng bumi atau bisa lebih. Gempa vulkanik. Gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi itu terjadi karena pergerakan magma dalam gunung berapi yang diakibatkan oleh tekanan gas. Gempa runtuhan. Gempa yang disebabkan karena adanya runtuhan gua atau tambang bawah tanah. Gempa tumbukan. Gempa yang disebabkan oleh jatuhnya benda langit yang berukuran besar dan berat. Contohnya seperti meteorit dan asteroid. Gempa buatan. Gempa yang dibuat oleh manusia. Contohnya saat kita menggunakan bahan peledak seperti bom dalam jumlah yang besar untuk meruntuhkan gedung tinggi. Dampak negatif dari gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan bangunan roboh, tanah longsor, runtuhan batuan, merenggut nyawa manusia, dan lain-lain. Dampak positif dari gempa bumi. 1. Gempa bumi yang terjadi akan membuat mineral dan batuan mulia naik ke permukaan, sehingga akan lebih memudahkan untuk ditambang. 2. Gempa bumi mampu membuat daratan-daratan baru dan juga pelebaran pantai. 3. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana ke depannya. 4. Memicu para ilmuwan untuk melakukan penciptaan terhadap teknologi-teknologi baru yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana alam selanjutnya. Jadi bisa disimpulkan ya, bahwa gempa bumi tidak hanya memiliki dampak negatif tetapi juga memiliki dampak positif. Terima kasih. Editing by Sasi Gracia. Penjelasan tentang lempeng tektonik by Antiwafer. Lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah lempengan batuan padat masif yang bentuknya tidak beraturan. Ukuran lempeng bisa sangat bervariasi, mulai dari beberapa ratus hingga ribuan kilometer, dengan lempeng Pasifik dan Antartika yang paling besar. Penyebab adanya pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik bisa terjadi karena kepadatan relatif litosfer samudra dan karakter atenosfer yang relatif lemah. Pelepasan panas dari mantel telah didapati sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng tektonik. Jenis-jenis lempeng. Ada beberapa jenis lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng India-Australia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Antartika, lempeng Nazca, lempeng Arab, lempeng Kariba, lempeng Filipina, lempeng Scotia, lempeng Cocos. Jenis-jenis pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan divergen saling menjauh. Dua lempeng yang bergerak saling menjauh yang akan membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya akan diisi oleh material yang. Jenis-jenis pergerakan lempeng tektonik. Pergerakan divergen saling menjauh. Dua lempeng yang bergerak saling menjauh yang akan membentuk renggangan atau area kosong sehingga nantinya akan diisi oleh material yang naik dari lapisan di bawahnya. Akibat dari gerakan ini adalah terbentuknya tanggul dasar samudra mid-oceanic ridge dan adanya aktivitas vulkanik bawah laut. Pergerakan konvergen saling bertumbukan. Dua lempeng yang saling mendekati sehingga saling bertabrakan atau bertumbukan. Akibat dari gerakan ini adalah dapat membentuk palung di dalam laut atau pegunungan tinggi dan gunung. Pergerakan transform saling berpapasan. Pergerakan transform bisa terjadi karena adanya gerakan berlawanan arah pada dua lempeng yang saling berpapasan, kemudian mengalami gerakan mendatar disebut sesar mendatar dan memanjang. Akibat dari gerakan ini adalah terjadinya gempa bumi dengan kedalaman dangkal. Dampak dari pergerakan lempeng. Aktivitas tektonisme membuat mineral bumi muncul karena terdorong ke permukaan atau karena tekanan dan suhu yang sangat tinggi akibat pergerakan lempeng tektonik. Adanya pergerakan lempeng tektonik menyebabkan permukaan bumi memiliki pegunungan, danau, sungai, palung, dan daratan.
Terima kasih. Editing by Sasi Gracia.